Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izabila Aziza dari kelas 10 IPS 5, nomor absen 13, asal sekolah SMA Negeri 1 Asem Bagus. Saya di sini akan menjelaskan tahap daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama adalah tahap daur litik. Pengertian dari tahap daur litik yaitu salah satu siklus reproduksi virus selain siklus lisogenik. Siklus litik dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena menyangkut penghancuran sel inangnya. Nah, ini adalah contoh gambaran dari tahap daur litik. Tahap yang pertama adalah adsorpsi, yaitu penempelan virus pada sel inang yang cocok. Tahap yang kedua adalah penetrasi atau injeksi, yaitu masuknya DNA virus ke dalam sel inang. Tahap yang ketiga yaitu replikasi atau sintesis, yaitu perbanyakan DNA virus, pembentukan protein lindung virus. Tahap yang keempat adalah perakitan, yaitu penggabungan materi genetik virus dengan kapsid sehingga terbentuk virus baru yang telah utuh. Tahap yang terakhir adalah lisis atau litik, yaitu pembebasan partikel virus yang telah masuk dari sel inang dengan memecah sel inang. Virus-virus baru yang dikeluarkan kemudian dapat menginfeksi sel-sel lain dan tahapan di atas dapat terulang kembali. Ada juga metode asosiasi daur litik, yaitu adin sedang repot jadi Cynthia rakit listrik. Selanjutnya yaitu tahap daur lisogenik. Pengertian dari tahap daur lisogenik yaitu siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Nah, ini adalah contoh gambaran dari tahap daur lisogenik. Tahap yang pertama adalah fase adsorpsi, yaitu penempelan virus pada sel inang yang cocok. Tahap yang kedua adalah fase injeksi, yaitu masuknya DNA virus ke dalam sel inang. Tahap yang ketiga adalah fase penggabungan, yaitu virus akan memutus rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus tadi. Kenapa kita sebut fase penggabungan? Karena ternyata virus ini dia tidak hanya masuk DNA-nya ke dalam bakteri, tapi nanti DNA punya bakteri sama DNA punya virus akan menggabung membentuk profag. Tahap yang keempat yaitu fase pembelahan. Pada fase ini, profag yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan sel. Profag ikut membelah ketika DNA inang bereplikasi, sehingga jumlah profag akan sama dengan jumlah DNA inang. Tahap yang kelima adalah fase pemisahan. Pada tahap ini, virus mulai memasuki siklus litik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa reproduksi virus pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik karena dipicu oleh lingkungan sekitar virus seperti radiasi atau zat kimia. Tahap yang keenam yaitu fase eklifase. Pada fase ini,
virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang, di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang, sama seperti pada daur litik. Tahap yang ketujuh yaitu fase sintesis. Setelah mengendalikan proses metabolisme sel inang, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya yang meliputi kepala, kapsid, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah-pisah satu sama lain. Tahap yang ke-8 adalah fase replikasi. Komponen virus yang sudah terbentuk pada fase sintesis kemudian direplikasi atau digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan protein dan asam nukleat sel inang. Tahap yang ke-9 yaitu fase perakitan. Sama seperti siklus litik, pada siklus lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka dari komponen-komponen yang sudah terbentuk pada fase sintesis dan replikasi dan mulai memasukkan asam nukleat DNA atau RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Tahap yang terakhir yaitu fase lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari siklus atau daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Ada juga metode asosiasi daur lisogenik, yaitu adi gabung si plit. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.